นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะรังวิรัสสะธรรมะปริยายัสสะสัพพังธัมโมโสตโพติselamat malam di Pante perkenan macet tadi kala SBY nonton sepak bola jadi polisi hilang semua di jalanan nggak ada polisi di jalanan pada semua jaga SBY di Senayan di depan jadi ikut karma buluk juga jadinya ya, kadang-kadang kita lupa sebetulnya antum bagi dua ya, jaga jalan juga, jaga SBY juga. Ini nggak begitu, mobil semua nasib. Nah, hari ini, kan, saya pikir ada umat atau enggak ya? Saya pikir ini anggota juga enggak? Ternyata ini bukan anggota sepak bola juga. Jadi semua ya, kadang-kadang kita mau dapat sesuatu, kadang-kadang sampai bisa bikin kita lupa, kan? Kali ini juga, sampai pikir malam ini topiknya membalas budi, membalas budi. Kalau begitu kita merasa tidak bahwa kalau kita mau balas budi sama siapa saja, kalau orang atau balas budi hanya orang saja. Atau ada yang lain yang kita bisa balas budi. Sebab kalau dengan orang yang berhasil ya, kalau orang yang berhasil yang kita pengetahuan kenyataan mereka itu ada han itu selalu. Kalau bahasa Pali itu katandu kata wedita, katandu kata wedita seperti bibit pohon, balas budi bibit pohon. Maksudnya bibit itu akan buat pohon kembali lagi. Dengan supaya apa? Ada yang mati, ada yang lahir. Dan kalau manusia, kalau kita ingat balas budi jasa, tetapi kadang-kadang orang salah guna pikir bahwa kalau emosi, balas sama emosi, boleh nggak Pak? Itu. Dan kalau bodoh, balas sama bodoh. Nah, semua mau balas. Tetapi, kalau ajaran Sang Buddha, balas dengan putih dan hitam. Seperti, kalau kita ketemu emosi. Nah, emosi lawan sama apa tahu nggak? Bukan lawan sama emosi. Emosi lawan dengan yang tidak emosi. Seperti diam, seperti maafkan, seperti meta doakan. Nah, kalau dalam agama Buddha, balas budi, banyak han-han yang kita rasa ya bahwa sama siapa? Pertamakan dengan kita lahir dengan karma. Pertamakannya kita ingat karma kita supaya kita tidak lupa karma kita. Karma kita sejak mulai itu adalah karma baik. Karma baik yang memberikan bentuk yang sehat pada jasmani dan batin yang kebijaksanaan. Sebenarnya kita sudah dapat kesempatan luar biasa. Upamanya kadang-kadang ya kita renungkan bahwa siapa yang pernah berbuat karma baik kita
menolong kita, menghormat kita, cinta kita, dengan ajak kita berbuat karma baik, ajak kita merhati diri, doa kita saat sampai minum, sebetulnya air itu nggak bisa dibicara, air ya nggak bisa bicara. Saya mau balas budi air, gimana caranya? Nah, karena air ini juga ada budi juga, karena seluruh tubuh kita nih air berapa? Darah, air mata, air lidah, kencing, semua banyak air. Tetapi kita nggak pernah ingat kok gimana. Semua maunya balas budi orang tua, balas budi orang. Kenapa nggak mau balas budi seperti ini juga? Balas budinya. Upama, saya merasa bahwa kalau saya mau minum, saya juga ingat kata-kata dokter bahwa dokter selalu sampaikan, Bante, kalau Bante banyak duduk, Bante harus banyak minum. Tapi dokter omong kalau saya nggak minum, saya juga nggak akan sehat. Betul kan? Saya kebayang air ini sepertinya kalau jadi orang-orang baik. Betul nggak? Kalau air bersih. Saat saya minum, saya juga rasakan. Kalau badan saya sehat, saya harus bikin apa? Mungkin sehat dengan air ada. Ada tidak? Ada. Banyak minum juga. Rasanya segar juga. Dan maupun menderita seling kencing. Emang kok ada dua lah, masa ada satu? Enak, minumnya enak banget. Saya juga nggak enak kalau mau kencing. Apalagi di mobil. Apalagi dalam cuaca yang tidak mendukung. Nanti pernah minum, saat minum saya juga, iya. Saya rasakan dalam hati. Terima kasih ya. Saya akan balas. Balas air seperti apa? Saya tidak akan minum saja. Saya minum sekali itu, saya akan membawa air dengan tubuh saya yang bisa duduk sehat, jalan sehat, berdiri sehat, dan tidur sehat ini untuk berbuat karma baik. Ini saya balas. Saya tidak mau tenaga air saya di dalam tubuh ini ganti tukar dengan lakukan hal-hal yang tidak ada guna. Nah, jangan bilang wah, nggak usah balas ya Bante. Jangan lupa unsur di tubuh kita kan, unsur air, unsur tanah, unsur api, unsur angin. Kalau ini terpisah dengan tubuh kita nggak bisa kita nggak bisa hidup. Betul tidak? Kalau kurang air, kadang-kadang mau nangis juga butuh air juga kan? Butuh nggak mau nangis? Butuh air nggak? Saya heran juga. Bante pernah, bukan lihat orang, saya juga pernah nangis. Saya heran. Saya tutup mata. Saya air bisa keluar. Saya juga biasa air mengalir, betul nggak? Kita tutup mata nangis, air tetap keluar loh. Perhatian nggak yang banyak yang putus asa, patah hati segala macam. Pernah nggak tutup mata nangis, air tetap keluar? Nggak ada lubang sebenarnya, tutup, tetapi masih keluar loh. Ini hebat airnya loh. Nah hebat air juga. Kalau kencing wajah lah kan, dengan ada jalannya. Mata ini tutup mata, masih keluar air mata loh. Berarti ini mata air. Artinya ini mata air, tutup juga keluar, buka juga keluar. Namanya mata air. Jadi lama-lama kita bilang apa? Air mata. Sebenarnya ini ya mata air. Lama-lama kita bilang air mata. Jadi kadang-kadang ya, kalau mata kita nggak ada air, keling loh. Betul nggak?
Mata keling itu enak nggak? Nggak enak loh. Kulit kita kalau tidak air, gimana? Tidak ada keringat. Susah nggak? Susah. Apa di tubuh kita tidak ada sifat air? Jangan. Sampai pikir, ada nggak jasa tanah? Tanah ada nggak di tubuh kita yang memberikan dengan daging kita nih? Daging kita nih dari mana tahu? Dari tanah. Daging dari tanah. Jadi ada nggak orang mau balas budi jasa tanah? Seperti petani, mereka mengerti bahwa tanah itu adalah seperti tanah air itu. Kalau kita pikir bentuk ya, saya pikir itu bentuk kandungan. Tanah air ini bentuk kandungan. Tahu nggak kandungan? Nggak tahu. Masa sih nggak tahu kandungan? Pelut orang tahu nggak? Apa sih? Kandungan tahu nggak kan? Ibu hamil itu namanya apa? Ibu hamil atau bahasa terlalu dalam kali. Saya berusaha gimana supaya kita mengerti loh. Maksud kandungan dunia tahu nggak? Kandungan ibu nih, ya kan? Ibu kan kasih makan ke anak, betul kan? Kasih minum ke anak, kasih sehat dan kasih semua. Maka saya sedang bayangan bahwa tanah air itu seperti kandungan yang memberikan cahaya ke kita juga, matahari juga manfaat, betul tidak? Masa kita butuh matahari, ya kan? Tetapi tanah butuh tanam, betul tidak? Ya kan? Air juga butuh banyak para semua makanan kita ada di tanah air. Banyak sekali yang kita hidup kala-kala tanah dan air, betul nggak? Tetapi kita saja merasa berjuang ambil buahnya saja. Tetapi orang tanam sedikit, betul nggak? Coba kalau orang tanam banyak, gimana? Itu orang yang sedang balas budi tanah, supaya tanah itu dapat pupuk. Kalau ada tanam di mana, pasti ada pupuk di sana. Pasti ada orang silam. Betul nggak? Matahari juga tidak buang, betul nggak? Terhadap dengan pohon. Pohon senyum nggak? Senyum kalau ketemu matahari. Ya kan? Kalau pohon di dalam sekali, gimana? Dia bisa kerja sama tanah. Ya kan? Maka kalau kita mau balas budi, tanah kita bisa nggak melihat tanah, melihat air seperti kandungan ibu diri sendiri. Ya kan? Sebab apa? Sebab kalau kita tahu balas budi semua ini, saya yakin kata tidak seperti ini. Bagian petani coba, petani yang benar-benar, ya kan? Seperti di Thailand kan, balas budi jasa tentang apa? Tentang tanah air. Balas budi jasa tentang tanah air bukan hanya pegang bendera masing-masing negara, lalu itu adalah negara, bukan. Ya kan? Kita coba ingat nih, di Thailand dapat kesehatan dengan tanah air. Kenapa? Karena tanah itu tidak banyak kosong, dibalas budi dari manusia. Setelah makan ditanam, setelah makan ditanam, tanam. Lama-lama tahu nggak? Sekarang jadi dapur dunia. Jadi orang itu banyak isi perut di Thailand. Nah kan, banyak isi di situ. Karena merasa itu budi tanah air itu kelebihan di situ. Nah kan, kalau kita renungkan lagi di Indonesia kita, tanah lebih bagus daripada di Thailand. Jadi orang belum balas budi tanah air. Itu aja, belum. Itu. Kalau kita kan, ini kan setelah minum, lebih baik buang di tanah. Tetapi coba, daripada buang di tanah, coba kita tanam sesuatu di tanah, ganti dengan buang. Mau buang kapan? Dan itu melendungkan, lebih baik buang bibitnya. Buang aja, jurus satu ubah. Seperti binatang setelah makan, dibuang aja, ya bukan sampah. Betul tidak?
Burung setelah dia makan lalu terbang, dia buang. Lebih banyak buang hutan lebih gede. Kenapa tahu nggak? Seperti di atap rumah kita kan. Seperti binatang bikin kotor karena timbulkan pohon juga. Kalau kita nggak buang sampah, nggak ada pohon, tetap sampah. Lama-lama tutup lubang air. Lama-lama banjir. Lama-lama gimana? Nggak bisa berenang. Kalau tidak ada yang bisa berenang, lama-lama kurus. Jangan makan pop mie melulu. Lama-lama pop mie habis gimana? Nanti makan gejol loh. Maka kalau menurut saya, coba orang yang duduk di sini, jangan pikiran aku baik sama dia kalau dia baik sama aku dulu. Itu kan hitung antara manusia dengan manusia. Baik sama kita sejak kita lahir, sejak belum lahir, sejak masih di kandungan. Kenapa kita nggak ingat balas budi? Betul tidak? Kenapa harus ingat sama orang yang kita suka, orang mau kita yang bantu itu adalah kita juga bantu tanah, bantu air, bantu api, bantu angin. Sama. Maka kenapa kita harus tunggu balas budi orang saja? Seperti orang tua tunggu anak sesat. Ya, aku kasih makan dia, aku kasih tempat tinggal dia, aku kasih pakaian dia, aku kasih obat semuanya. Karena nanti aku tua nanti dia bisa balas budi. Bahwa aku ke rumah sakit. Kalau mati dia tutup mata, lepas di kuburan atau kremasi. Jangan, itu udah lambat namanya. Betul nggak? Lebih baik kan tanam pohon. Pohon sudah bisa jadi buah sebelum kamu sudah tua, betul nggak? Ada anak, pohon juga sudah ada. Betul nggak? Kita balas budi dulu sama tanahnya. Supaya anak sama tanah tidak beda. Tidak beda. Kenapa tahu nggak? Tanah itu nanti kasih apa kita? Dengan ada cerita bahwa ada dua teman, satu pohon, satu anak kecil. Teman, anak kecil biasa suka permainan di bawah pohon, manjat pohon, namanya pohon. Pohon tersebut juga merasa itu sayang sekali sama si kecil. Ada teman, dan kalau belum kan di pohon, mungkin pohon senang karena belum kan bisa suara dia kan merdu. Kan? Kalau orang juga anak kecil mungkin suara dia merdu. Dan senang berdua antara pohon sama si kecil. Tiba-tiba kan si kecil itu ada urusan dengan pindah rumah. Dia datang lagi. Dia datang lagi. Pohon tersebut senang hati. Ya, kamu sudah datang ya? Ya, aku sudah datang. Kamu mau main sama aku lagi ya? Bukan. Aku kan di kota. Aku nggak dekat pohon lagi. Di kota aku kan mereka suka bermain komputer. Bukan bermain sama pohon lagi. Oh, kamu mau dapat komputer ya? Iya. Ya, aku nggak bisa bantu loh. Aku nggak bisa bantu. Aku bisa bantu segini aja. Kan, kamu kan sahabat baik sama saya. Kan, anak yang baik. Kan, saya diizinkan ambillah buahnya. Buah-buahan di pohon diambil, dijual. Nanti beli komputer, saya bisa bantu. Dia diambil buahnya dijual. Suka dengan komputer. Kan, hilang lagi terhadap ditunggu lagi. Tunggu lagi. Jangan lama. Balik lagi ke pohon tersebut. Pohon juga tunggu sampai kawan sudah mulai besar datang. Oh, datang lagi. Oh, jadi teman saya bermainan lagi ya? Bukan. Kan aku kan sudah besar. Kan aku sudah menikahan loh. Kan lalu gimana? Aku cita-cita dengan mau punya rumah. Jangan. Oh, kalau punya rumah, aku nggak bisa bantu. Ya, jadi begini aja. Aku bisa bantu kamu. Kamu ambil aja batangnya. Buat bikin rumah. Jangan. Jual aja. Ambil batang aku. Lalu ke bikin rumah.
Datang 2 kali, ambil buah. Pertama, kedua kali ambil batang. Hilang lagi, dapat 1 buah tukar dengan komputer. Kedua cabang tukar dengan rumah. Dia senang dapat rumah. Setelah itu, lama sudah punya anak, sudah tua, dan pengen mau jalan-jalan. Datang lagi. Bicara lagi sama pohon, aduh kamu sudah datang ya. Iya. Tetapi aku belum tercapai salah satu cita-cita aku juga. Ya kawan mau punya apa? Dengan aku mau jalan-jalan di laut. Nah di laut. Dengan kalau di laut kapan saya nggak punya. Kecuali kamu bisa nggak potong aja pohon ini, potong aja aku nih, lalu kamu bikin lubang, lalu kamu bisa bawa jalan-jalan. Oh gitu. Akhirnya jadi buah diambil, batang diambil, pohon diambil, bisa lewat tanah sedikit, pergi jauh, enak ya. Panen aja lah. Setelah itu lama dia sudah tua, sudah tidak ada tenaga lagi dia. Balik lagi, pohon tanya lagi, maaf ya, aku nggak punya apa-apa lagi. Dengan kamu pulang apa lagi nggak? Saya nggak bisa dibantu loh, karena sudah habis. Buah sudah diambil, batang sudah diambil, pohon sudah dipotong. Nah kan, kamu pulang apa lagi? Ya sudah tua lah, balik lagi. Maaf, aku tidak bisa apa. Tenaga aku kok sudah habis, waktu aku kok sudah habis. Aku minta tolong sama aku, akamu. Oh, kamu mau akak aku lagi? Mau cabut? Nah kan, bukan. Akak kamu aku nggak cabut. Aku betul-betul aku terakhir aku balik ke sini supaya akak kamu jadi bantah tunduk aku meninggal dunia. Nah, terakhir balik meninggal dunia. Pakai akar pohon itu tidur meninggal. Nah, ternyata kita rasakan dia. Apakah diambil panen habis dulu barusan dimulai balas? Betul tidak? Betul kan? Saat ambil buah, bukan terima kasih buahnya, santai. Saat ambil batang, sudah dapat rumah, disantai. Mau jalan-jalan, potong pohon, disantai. Setelah itu sudah tidak ada tenaga. Setelah itu mau balas budi buah, waktu sudah nggak ada. Tenaga sudah nggak ada. Mau balas budi, batang yang sudah dapat rumah, sudah nggak ada waktu. Nah kan? Mau balas budi, pohonnya yang kita potong sudah tidak ada waktu. Sekarang hanya bisa meninggal dunia di situ. Maka dengan satu contoh, ini manusia yang sedang berjuangan. Betul tidak? Sedang berjuangan seperti itu, panen. Apa yang bisa panen? Panen. Sampai habis-habisin. Menjadi apa? Kapan dimulai? Kalau bahasa Dhamma itu adalah kesadaran. Namanya kesadaran. Jangan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran, terlambat semua. Kalau pakai pikiran, terlambat semua. Lalu pakai apa? Pakai kesadaran. Jangan pakai kesadaran. Sebab apa? Seperti kita nih tidak pasti. Saya pernah alamat di sini kalau tidak salah. Manusia, kita mau balas budi jasa, tetapi sejak kita lahir dari karma, kita masih ada utang karma. Betul nak? Saya pernah tanya bahwa kita nih bukan orang yang kalah, kita orang yang menang. Duduk di sini pernah menang tidak? Pernah menang tidak? Hidup ini. Menang dengan kalah lebih banyak yang mana? Hah? Kalah atau menang lebih banyak? Hah? Kalah lebih banyak?
Enggak. Saya menang lebih banyak. Semua duduk di sini. Saya juga menang lebih banyak. Iyalah. Menang lebih banyak. Betul. Kita begini. Supaya tahu menang kapan. Lalu banyak kapan. Kita bayangan ya. Jadi waktu kita jadi sebelum jadi manusia, jadi sperma. Tahu nggak sperma? Tahu nggak? Nggak tahu juga ya. Apa yang kita tahu sih? Hah? Memang luang ini luang kebodohan atau luang orang kita sih ya? Nah kan? Kalau tahu bilang tahu supaya saya bisa lewat. Ini seperti lampu merah hijau siap-siap. Mau nggak? Gitu loh. Nah kan? Sudah hijau kok nggak bisa jalan. Sudah kuning kok nggak bisa jalan. Malah merah mau jalan. Kalau begini jadi macet terus jadi ya. Nah kan? Maksud nanti itu kita pernah menang. Luar biasa. Oh, jangan hanya ASEAN, bukan ASEAN, Asian Game. Kan? Asian Game. Kan? Yang sekarang yang Indonesia kalah tadi. 0-1. Jangan culika, bahwa saya nonton bola dulu sebelum datang loh. Kalau menmacet, jadi saya lihat di radio di mobil, di itu iklan terus. Indonesia lawan Korea Selatan 0-1, tenang aja. Dan kalau pulang sekarang juga pusing, kenapa? Mereka sedang ngamuk-ngamuk di jalanan. Lebih baik diam-diam tenang di ruang AC. Jangan pulang sekarang. Lebih jaga keselamatan. Nah, kalau pulang sekarang, motor banyak, orang keluar di sana yang banyak, mereka pikiran sedang buruk sekarang kalah. Jangan. Lebih baik jangan ikut campur, kita menang. Nah, maksud santai begini. Daripada kita kan tidak ada ingat, banyak kok umat telekom. Santai gitu, aku nggak pernah berhasil, nggak pernah sukses, nggak pernah menang. Putus asa. Dia bilang, itulah pikiran jelek. Saya nggak pernah putus asa, saya pernah menang luar biasa. Nanti pernah menang ya? Iyalah. Kapan? Saya sih sama kita nih sama. Waktu kita jadi sperma, biasanya kan sperma itu kan antara sperma laki-laki itu kan biasa kalau mau masuk, kalau perempuan itu kan berapa juta. Siapa yang jadi dokter di sini, maaf, angkat tangan dong. Mendukung sedikit dong, angkat tangan. Karena yang mendukung dia jadi nggak bisa tahu. Kadang-kadang saya bohong, mana tahu. Supaya saya nggak bisa bohong gitu loh. Ada nggak sekolah dokter di sini? Ada nggak? Atau hanya dokter hewan? Dokter orang ada nggak? Atau hanya kucing anjing tua punya anak saya yang tahunya? Ada nggak sekolah dokter di sini? Calon-calon ada nggak calon yang belum jadi dokter? Lalu jadi apa sih ini? Tidak yang dokter ya? Woi. Berarti malam ini saya bisa bohong orang nih. Omong apapun caranya menghindari terus kerjanya. Maksud santai. Nah kan, biasa kan sperma. Nah kan laki-laki ini. Dia sama menang loh. Betul nggak? Nah kan, dokter bilang, itu 200 sampai 300 juta. Betul tidak? Berarti itu nggak bisa masuk semua loh. Kalau hamil sekaligus 200. Wah. Saya nggak bayangan ke loh. Saya nggak bayangan sekaligus satukan dengan full luang ini. Saya nggak bayangan kan loh, kalau di mana itu. Nah kan, jangan angkat tangan, nggak pantai, menang banyak. Mana angkat tangan coba? Saya hanya tahu itu menang 1. Kadang-kadang menang 2, double adalah tambah. Betul nggak? Paling banyak ya mungkin 8. Pernah nggak 8? Sampai nggak? 4 nih tahu. 8 sampai ya? Saya. Ada nggak? Ada ya. Paling banyak pokoknya. Saya yakin yang duduk di sini satu-satunya menang, betul nggak? 200 sampai 300 lomba-lomba sama kita. Kita menang. Olimpia juga tidak seperti begitu loh.
Kita duduk di sini orang hebat, sebetulnya pada jangan pula-pula bodoh. Sudah hebat sejak jadi setengah, terus sekarang jadi pula-pula bodoh. Maka saya mau percaya atau enggak gitu loh. Kadang-kadang kenapa kita pula-pula bodoh gitu dalam pikiran saya. Karena kan olahraga menang sampai 300, sampai 500. Nah kan kita yang menang. Yang lain kalah. Saya bilang kita kalah. Saya bilangnya kita kuat sejak sperma belum jadi bentuk manusia. Sudah kuat. Nah kan? Itu siap untuk melawan, tahu nggak? Apalagi kasih bentuk manusia, betul nggak? Bentuk manusia bentuk apa? Bentuk kepicak. Bentuk kebijaksanaan. Untuk bijaksana, udah apa? Uduk lawan. Uduk menang. Bukan uduk kalah sebetulnya. Nah kan? Seperti manusia nih. Tadi bilang, kita nggak mau lawan aja. Kalau lawan pasti menang. Nah kan? Kamu udah lawan Cilesa, bisa menang. Lebih susah daripada melawan duniawi, betul nggak? Nah kan? Kamu udah berjuang uduk apa tak? Uduk balas. Balas apa tahu nggak? Diambil orang baik, terpisah dengan orang yang tidak baik. Terpisah antara kebijaksanaan dengan kebodohan. Terpisah dengan cinta kasih dengan emosi. Betul kan? Terpisah loh. Dengan kebijaksanaan dengan kebodohan. Lawannya. Nah, maka saya berpikir bahwa kalau mau balas budi, kalau mau balas budi, ingat deh, kita maunya kapan? Kapan? Dari kesadarannya kapan? Jangan bilang-bilang ya tunggu anak besar dulu. Jangan bilang, karena kalau bilang, ya nanti kalau aku banyak berbuat kebaikan supaya saya banyak perbuatan baik sama anak. Nanti anak ingat saya. Nanti anak akan balas budi. Sebetulnya, kita sendiri juga. Kalau pulang ke rumah, kalau ketemu ibu, kita menjadi apa? Kita menjadi apa? Tuh kan, bisa jawab. Kalau kita pulang dari ruang ini sampai ke rumah, kalau ketemu ibu, kita menjadi apa posisinya? Susah ya jawab anak saja. Susah banget ya. Harus 3 kali, 4 kali, 5 kali pertanyaannya. Memang susah. Saya sudah jelas tadinya. Inilah Pantai ini orang yang bisa bersiap untuk putus asa. Kenapa tahu nggak? Kalau kita duduk di sini, kita tunggu anak besar. Jangan kita laksakan anak sekarang apa jeleknya. Betul nggak? Kapan kita pulang ke rumah, kalau ketemu orang tua, nah kan? Berarti kita posisinya di anak. Kalau anak bisa balas budi orang tua tidak. Ingat kebaikan beliau, ingat susu beliau, ingat kandungan beliau, ingat apa tahu nggak? Kalau tidak salah, pusat, tahu nggak pusat? Nah, mulai pintar. Begitu dong. Memang kesadaran memang ikut-ikuti Pantai dong. Kalau Pantai naik pesawat kita jalan kaki, kapan bisa ketemu? Ya kalau Pantai 1 kali tanya, ya langsung jawab langsung. Saya bisa cepat lulus gitu loh. Tunggu lampu hijau, kuning, merah lagi aduh. Terlambat loh. Terlambat. Maka kalau Pantai mau tanya apa, berarti itulah tujuannya. Maksud Pantai kan, kalau kita pulang ke rumah, ketemu ibu, berarti kita harus ingat, Pak, saya ini anak siap untuk balas budi jasa. Ya ibu. Kemudiannya, kalau kita pulang ke rumah, ketemu kakak, ibu keluar rumah, kakak ada di rumah. Saat itu kesadaran kita timbulkan, kita harus ingat kebaikan. Siapa? Kakak. Bisa nggak adik ingat kebaikan kakak? Pasti kakak pernah bantu kita. Mungkin pernah lah, mungkin sedikit, mungkin pernah gendong kita. Kan dia lahin duluan kita, betul nggak? Maupun dia tidak melalui kandungan, dia melalui gendong, betul nggak? Mana tahu kadang-kadang ya pegang tangan kita lewat jalan keselamatan juga boleh lah. Nah, kadang kasih minum, kadang kasih makan. Kita ingat langsung kesadaran. Iya, kakak aku juga
bisa balas budi kok. Dia sebagai adik. Adik ketemu kakak, dia sebagai adik, heng lah nih. Kita adik pulang ketemu kakak, adik balas budi kakak, jadi adik, jadi kakak dong. Kita sebagai orang yang sedang balas budi jasa kakaknya, nah kan? Upama kita pulang ke rumah lagi, nah kan? Ketemu adik, bisa nggak balas budi adik? Pastilah. Kalau manusia tidak mungkin tidak pernah berbuat manfaat sama seseorang, betul nggak? Kalau ketemu adik disayangi dong, betul nggak? Dibantu adik, banyak adik yang belum tahu dinasehatin, dibantuin supaya adik kita itu pintar, supaya adik kita keselamatan, ya kan? Maka semua bisa. Sampai sahabat, kakak, bisa juga seperti kita ke sekolah, kita masuk ruang, kita merasa mau balas budi jasa sama ibu guru, boleh nggak? Boleh. Kalau ibu sadar lagi akan balas budi jasa samamu, ya murid juga boleh. Ingat murid itu kan bagus juga. Semua apa membeda sih? Beda di mana? Tidak beda. Kalau kita mulai balas budi semua lingkungan kita ya. Kalau kita sakit, kita ingat jasa siapa? Jasa siapa? Iya, ke dokter. Dokter kan kasih obatan kita. Dan kita ingat nggak? Ya, terima kasih ya dokter ya. Yang memberikan obat supaya saya menghilangkan sakit kepala saya. Dengan itu kan bisa balas budi sama dokter. Dengan seandainya, dengan kita keluar kota. Dengan kita lewat kampung. Kebetulan sekali, betul kan? Mobil kita mongkok. Mobil apa ya? Mongkok ya. Ya, mobil mongkok kan. Mobil mongkok. Lalu mobil juga, aduh, betul-betul habis airnya. Dan tiba-tiba orang di kampung dengan itu bawa air lewat. Lalu kita minta tolong. Dia bawa air itu bantu kita. Saat itu kita harus ingat 2 kali. 1, balas budi tentang orang. 1, balas budi sama air. Dengan sama air. Seperti sekarang kan kita banyak tanam pohon. Nanti dengan pohon akan terima kasih kita melalui hujan. Dengan jadi bikin hujan, betul nggak? Maka ada balas budi. Semua kok nggak yang canggih. Dengan seperti apa? Tanah nanti kalau tanah bagus, tahu nggak? Dengan tanah itu tidak terlalu panas, nanti dia menghubungkan tentang udara angin. Hubungan angin nanti hubungan tentang cuaca. Nanti bisa berbuat musim yang sesuai, betul nggak? Kalau musim yang sesuai kita selamat nggak? Banyak orang meninggal dunia karena musim yang tidak sesuai, betul nggak? Dengan seperti kalau musim pesawat satu. Musim juga. Dengan di pasir pesawat pasir 200 nyawa lenyap. Kemalin, selamat jalan. Dipelasin lalu kemalin, pelasin dan terbang dari mana nggak tahu. Dengan lalu jatuh 200 nyawa tanpa korban yang tidak tahu apa-apa lagi di bawah itu. Dengan namanya musim pesawat. Ada juga musim kereta api. Jangan bilang 1 musim, 2 musim, hanya musim panas, musim air, musim. Nggak, banyak musim loh. Apa di Indonesia? Musim musibah, musim air. Banyak sekarang itu. Maka kalau kita sekarang gitu, jangan sibuk sama orang yang kita benci. Lebih baik kita sibuk sama orang yang kita sayang. Siapa yang sayang sama kita? Air sayang sama kita. Kita sayang sama air. Cepat-cepat balas budi. Kenapa tahu nggak? Manusia tahu nggak? Kalau ingat sebaik-baiknya, air kita juga masih ada pupuk sebetulnya. Betul nggak? Air kita buang air masih balas budi sama pohon lagi tunggu.
Itu tidak buang sekali, enggak. Masih bisa pohon, bisa timbun kala-kala tai kita. Betul enggak? Coba kalau kamu makan sesuatu buah-buahan, ya kamu nggak ada pengalaman sih. Pantai kan bukan apa, coba. Pantai kan orang kampung. Pantai kan dulu kan kampung belum ada WC. Pantai kan balas budi tanah air, apa salah? Nah kan? Daripada di sini, tahu nggak? Taman Anggrek nih. Mal kan di bawah, betul nggak? Makan sebanyak-banyak pun kok nggak ada guna. Kenapa? Nggak pernah balas budi. Orang kampung setelah makan balas budi tanah air. Nah kan 2 bulan lagi jadi bentuk pohon apa celek. Pohon nanti bentuk buah-buah makan lagi. Makan lagi ya, buang apa lagi, bentuk pohon lagi. Itu namanya balas budi jasa tanah air. Nah kan, jangan bilang mau miskin dong. Itu kan orang tidak pernah miskin. Kenapa tuh Pak? Ya makan tanam, makan tanam, makan tanam. Kalau kita gimana? Makan buang, betul nggak? Coba juga di sini buang di mana supaya bibit buah-buahan itu jatuh di tanah. Mana ada, betul nggak? Langsung ke toilet, langsung buang air hilang. Nah kan? Maka sekarang kita ada banyak yang sudah tidak ingat tanah air lagi. Nah kan? Maka saya tadi merasakan, kalau ingat satu hal ini harus lebih baik daripada kemarin. Kalau lu begitu. Nah kan? Hal ini hal apa? Oh sama. Nah, berarti kompak. Nah, hal ini hari Rabu. Kita bilang hari Rabu. Tetapi batin hatung hari Rabu harus lebih baik daripada hari. Jangan jawab hari kemarin. Hari kemarin itu kan lama. Harus jawab. Harus lebih baik daripada hari itu balasan manusia. Kalau bilang harus lebih baik sama kemarin. Kemarin kapan juga kemarin. Betul nggak? 1 bulan juga kemarin. 1 tahun juga kemarin. Betul nggak? Kapan bisa balas budi? Betul nggak? Lebih baik siapa yang bantu kita yang sedang hangat kemarin seperti hari Selasa. Atau hari ini cepat-cepat selesaikan urusan. Hari ini cepat bayar utangnya. Cepat balas budi. Kalau tidak punya apa-apa juga ya masih ada bentuk selesai. Betul tidak? Nah, seperti karena agama pada kita kan sangat bagus. Kenapa tahu nggak? Balas budi tentang apa? Hati baik. Hati baik. Kenapa saja hati baik? Kan agama Buddha kan diajarin kita kan tentang bersikap anjali. Begini kan, betul tidak? Betul tidak? Ini kan seperti bentuk bunga. Kalau sedang pacaran ya bentuk bunga mawar. Kalau sedang sedih bentuk bunga sedap malam. Kalau mengenai mau mendengar ceramah juga bentuk bunga teratai. Tersalah pikiran. Maksud nanti ini kan bentuk bunga teratai. Teratai ini dengan membuka hati orang. Dekat hati. Betul nggak? Makanya siling-siling anseli supaya hati kita itu seperti bunga teratai. Nah kan, membuka hati yang baik. Nah kan, supaya apa? Kita mau merasa balas budi seperti bentuk begini. Coba kalau kita nih, coba anseli membuka hati diri sendiri. Nah kan, coba kalau kita benci orang, seperti benci orang di depan kan. Kalau Fatih mau lewat ya Fatih sikap anseli. Bayangan aja lah. Nah kan, Fatih dia tidak bisa benci saya. Betul nggak? Karena bentuk begini bentuk yang sangat menghormat. Kita tidak usah minta maaf kalau belum siap. Anseli lewat aja. Kalau mau yang lebih bagus lagi, permisi. Wah, nanti dia bingung sendiri. Dengan dari mau bunuh jadi pertama niat mau bunuh. Jadi turun jadi bikin luka. Kalau niat mau bikin luka, jadi bikin ucapan jahat. Mana tahu niat ucapan jahat, bisa simpanlah hasil dalam hati. Betul kan? Mana tahu kalau anseli dari hati menjadi maafkan. Betul tidak? Maka
supaya agak mudah kita, alat kita sangat bagus sangat. Alat kita bagus untuk bersikap dan membuka. Apalagi ajaran Sang Buddha. Kalau yang lebih tinggi lagi, kan? Lakam nggak ini? Lakam. Maka saya nggak bisa dilepas ini. Kalau saya turun ini takut suara hilang. Nah, jadi maksud Bante, kadang-kadang ya Bante mau ajarin kita balas budi diri sendiri, membuka diri sendiri. Setelah itu tahu nggak? Ajaran Sang Buddha kan, orang yang lebih hormatan lagi, kita bisa angkat lagi ke kedua ke sini, ya kan? Lalu ke sini, lalu yang tertinggi ke Buddha ke sini. Nah, ke sini. Balas budi semua sejak di hati yang baik, diancari dengan setelah itu mulut kita gimana? Penghormatan, dengan setelah itu kedua, ketiga, ada posisinya dengan hormatan. Ini kalau bisanya, kan saya, ini balas orang. Orang yang tidak baik selalu akan hormat kita. Karena kepala kita tertinggi. Cobalah kalau anak yang baik di sini, kepala tertinggi terhadap kaki yang lebih di bawah, seperti kaki orang tua, pasti maju. Sebab apa? Kita belum pernah kan balas budi ibu. Ibu pernah kan angkat kaki kita kan cucuk cucuk senyum ya. Senyum. Dengan pernah kan ibu diri sendiri kan angkat kaki sekecil. Senyum ya. Cucuk aja lah, susah amat. Cucuk aja lah. Ini kan kaki sekecil. Ibu selalu kan angkat dicucuk, betul kan? Kita tahu nggak? Suruh hormatan orang tua. Jangan suruh bersujud pun nggak berani. Malu. Coba kalau kita foto pada waktu kita kecil, ibu nggak pernah malu angkat kaki anaknya, senyum kaki anaknya nggak pernah malu, malah disenyum kembali kedua kalinya, betul nggak? Karena ketawa, betul nggak? Kalau anak sekarang gimana tahu nggak? Nggak pernah. Kamu bisa hormatan orang tua nggak? Aku malu teman. Loh, ibu kenapa nggak malu tetangga waktu kamu masih kecil? Jangan. Karena apa? Bante ingat bahwa siapapun yang saling balas budi semua, duduk baik-baik, juga itu adalah balas budi jasa kerja atau tempat tinggal. Kalau duduk, gimana rasanya? Rasa enak kan? Kalau setelah duduk rasa enak itu, rasa itu dipegang. Setelah itu dirasakan terima kasih tempat duduknya. Lalu jangan duduk berbuat kejahatan. Itu balas budi tempat duduk. Jangan kasih tempat duduk kamu ada wajah yang tidak baik. Saya duduk di sini, saya dengan hormat dan saya juga akan terima kasih kursi yang saya duduk, bahwa jangan duduk berbuat kejahatan. Coba kalau kita makan, terima kasih nasinya. Gimana tahu setelah makan kita harus gimana? Pikirannya sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Semua itu tidak ada khusus harus perbuatan baik, harus balas budi jasa siapa saja. Tidak. Semua bisa. Semua bisa. Karena seluasnya. Kalau cinta, kamu dari ajarin cinta, kasih sayang ke semua makhluk. Betul kan? Ke semua makhluk. Kenapa kita balas budi pilih-pilihan? Kenapa tidak ke semua makhluk juga? Betul tidak? Banyak orang kadang-kadang salah tahu nggak? Kita tidak pernah balas budi sejak kecil. Maka sekarang tahu nggak? Antara satu keluarga tahu nggak? Libut tentang apa? Libut tentang mau balas budi. Sudah lupa sekarang. Perahan ini yang bikin orang jadi orang yang benar-benar. Tahu balas budi ini jadi orang. Seperti Bante harus tahu diri. Saya pegang juga, saya pakai juga, saya dapat makanan gratis.
tempat tinggal gratis, obat-obatan gratis, semua gratis, menolong oleh agama, menolong oleh dari umat. Maka saya langsung cepat-cepat balas sehali-hali. Dengan seperti apa? Meratih diri dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Maka hadirin merasakan bahwa kalau saya sudah tunggu waktu tua dulu, balusan terima kasih umat, terlambat tidak? Terlambat. Umat kan kasih makanan setiap hari. Kenapa kita terima kasih seminggu sekali? Kan nggak sesuai. Betul nggak? Pakaian kita kan pakaian setiap hari. Kalau mau terima kasih pakaian saat apa? Besok, lusa kan terlambat juga. Fisik kita kan sehat dengan makanan. Kalau mau terima kasih makanan setelah kenyang, terlambat juga. Kenapa saat pakaian itu diingatin, disadar bahwa terima kasih pakaian supaya saya tidak kena dingin dan panas, supaya tidak sakit masuk angin, betul nggak? Nah, kalau makanan juga, terima kasih. Aku tidak terlalu kurus, aku tidak terlalu gemuk, sedang-sedang ini terima kasih, betul kan? Dapat kesehatan. Terima kasih saat makan dong. Jangan terlambat pokoknya. Seperti itu ada angin. Aduh, terima kasih banyak. Oksigen penting. Tarik nafas panjang, terima itu kan kesehatan nyawa kita loh itu. Betul nggak? Kita pernah nggak terima kasih seperti itu? Kita maunya orang itu, bentuk itu berbuat baik. Nanti akan lagi. Tidak pas loh. Akan. Bisa terlambat loh kalau pakai akan. Betul tidak? Kalau akan bisa terlambat. Kalau langsung gimana? Seperti orang itu kasih makanan atau kasih minum langsung dia omong silakan makan atau silakan minum. Kita juga saat itu jadi muncul juga terima kasih. Saat dia bilang silakan itu antara silakan dengan terima kasih. Jadi sama gimana? Pasti rasanya tidak terlambat apapun, betul nggak? Siapa mau kasih makanan kita, setelah kalau dipilih, jangan sampai mereka bilang silakan makan. Jangan. Kita bisa nggak balas dulu, terima kasih. Atau apapun, jangan sampai orang lain acak balusan dimulai. Itu namanya terlambat. Maka Bante bilang, kenapa kalau kita lihat tanah air ini kasih, aduh kita betul-betul mau dari pulau ini ke pulau itu juga minta tolong sama tanah. Betul nggak sambung? Betul nggak bikin jalan, kan? Mau makan juga usahakan dapat buat dari tanah. Tanah itu seperti kandungan ibu disayangi, seperti itu. Boleh tidak? Bayangan bahwa tanah air itu seperti kandungan ibu. Jadi ibu pernah kasih apa ke kita? Kasih makanan. Tanah air juga tanam buat makan, betul. Ibu pernah tarik nafas menolong anak si kecil. Di luar di tubuh kita juga ada oksigen. Betul tidak? Maka semua ini kalau masing-masing sibuk dengan balas budi, tahu nggak? Kita sudah banyak utang. Belum balas saja. Masa kalau kita bicara tanpa praktek percuma, betul nggak? Sang Buddha kan berjuang dengan 7 tahun. Saya balas budi umat, balas budi semua makhluk 45 tahun. Bukan hanya 7 tahun loh. Betul tidak? Setelah tercapai itu sehidup dana balas budi kemana? Ke 31 alam. Tidak pernah lihat aku petak muka kamu jalan aku nggak mau bantu. Bukan. Makhluk petak neraka, asula, binatang, manusia, dewa, brahma, abrahma, semua sambudadi balas semua. Padahal itu bukan seperti kita. Ingatlah, contoh. Sambuddha balas sama siapa? Hutan pun Sambuddha balas jasa. Air pun pernah. Ini air nih. Sampai kasih tahu tentang air seperti apa. Air ini lalu cakar. Cakar kenapa? Air ini ada di tubuh kita. Jadi kita sayang nyawa kita. Betul sayang air. Dengan kita ada daging yang sehat, kita juga sayang sama tanah. Nah, begitu. Itu supaya batin kita itu tidak kasar. Supaya batin kita jangan nilai yang jelek-jelek. Banyak kalau kita timbunkan mau balas budi setelah selalu terlambat. Seperti yang Fatih bilang tadi antara pohon dengan orang. Pohon sudah habis,
Saya mau balas budi sudah tua. Dengan malah mati di pohon itu juga. Saya masih mending bisa pulang. Tetapi nyaman sekarang anak kita sekarang. Banyak, ya kan? Anak kita sekarang tahu. Kadang-kadang lihat juga, sedih juga. Anak zaman sekarang tidak tahu cara balas budi. Karena tidak yang kasih tahu. Bukan mereka tidak mau sebetulnya. Tidak yang kasih tahu caranya. Dengan gimana caranya supaya bisa balas budi jasa. Jangan bicara hanya manusia, bicara sama pohon, sama alam, bicarakan semua. Sedikit banyak, mau kemanapun. Naik mobil, terima kasih mobil. Gimana caranya? Duduk jangan berbuat kejahatan. Maupun dalam dong kecil, maupun dalam dong besar. Supaya nyawa kita ini sesuai. Supaya tidak sibuk tentang pikiran. Agama Buddha berhasil tentang apa? Berhasil tentang metta. Metta itu cinta, kasih sayang. Balas budi jasa. Dengan balas budi jasa orang. Atau barang. Semua makhluk Sang Buddha diajarin bahwa kita nih hati baik. Sang Buddha kan suruh pegang ancali. Dengan seperti bunga teratai. Ditaruh di dada kita. Itu sesuai dengan hati teratai. Tahu nggak? Hati yang tidak kotor. Hati yang tidak kena tanah lagi. Tahu nggak? Man sudah bersih. Membusa. Terhadap dengan cahaya matahari. Maka kalau kita ada kadang-kadang kita bayangan, dulu kita menjadi apa? Kalau kita tutup mata sekarang banyak sekali yang kita belum balas. Banyak sekali. Yang Pak bilang kalau memulai sejak manusia, sejak kandungan itu belum balas. Dengan belum. Padahal ada juga. Kalau tidak salah, dokter saya lihat di TV dengan dokter Calita bahwa di pusat kita itu ada 2 jalur. Tiga. Yang saya tahu 2 itu yang penting. Tahu nggak? 1 dengan di situ adalah makanan. Tetapi 1 lagi U-turn setelah tidak pakai. Karena anak kan tidak bisa dibuang air besar sendiri. Tahu nggak? Sisa makanan yang ibu kasih itu kemana? Tahu nggak? Balik ke ibu sendiri. Maka kita sudah banyak dengan bikin celek-celekan kepada orang tua. Dengan ada 2. Dokter bilang, ini buat makanan. Kita pikir makanan itu tahu nggak? Ada makanan yang bagus. Seperti kita makan yang bagus, keluar tidak bagus. Anak di kandungan juga ada loh. Ada juga. Makan itu masuk, dan ada 1 lagi, tahu nggak, seperti serotan itu. 1 serotan itu kasih makanan. 1 serotan itu kotoran loh. Kotoran kemana? Buang ke ibunya. Kita sudah banyak kok dengan lakukan seperti itu sejak kecil. Kadang-kadang setelah lahir masih belum ingat juga. Belum ingat jasa orang. Maka saya kepikir, kalau begitu, seperti Indonesia kita ini juga, nyaman perang, mereka berjuang, sampai tidak takut mati. Mati lah pokoknya, supaya dapat tanah air ini kembali. Betul tidak? Berjuang tangan, sampai perang ini, kalah berapa kali. Terakhir juga menang. Setelah menang, tahu nggak? Belum ada yang ingat jasa. Yang benar-benar. Belum. Kalau mau ingat jasa kebajikan bangsa, timbunkanlah kesadaran tentang apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air gimana jasa? Seperti apa? Air gimana? Sifat air dicakakan. Sifat tanah ditanam. Supaya apa? Jangan di sini pulang kita pindah kapan juga tidak mungkin dapat semua. Maka Bante rasakan bahwa kalau kita mau balas budi, jangan hanya ingat 1 rumah. Harus ingat tetangga, ingat semuanya bersama. Supaya apa? Supaya kita tidak yang benci, tidak yang suka dan benci, khusus pribadi. Karena ini kan diizinkan. Seperti Bante juga, izin lahir di Thailand.
malah membesarkan di Indonesia. Jadi saya harus ada balas budi Indonesia atau di enggak. Semua sama alam ini. Di sana juga ada orang, di sini juga ada orang. Saya bisa berbuat baik sama orang Thailand, dan saya juga bisa berbuat baik sama orang. Enggak, saya tidak ingat Indonesia atau Thailand. Saya ingat apa tahu nggak? Ingat minum ini sekarang minum di sini, terima kasih di sini. Jangan kursi ini dapat di sini, saya terima kasih. Kasih kesempatan saya duduk di sini. Saya tuh terima kasih di sini. Saya tidak ingat saya ada di mana. Saya harus ingat Pak, siapa yang bantu saya dulu. Tidak, saya juga mau bantu orang dulu juga. Belum tentu orang itu kasih sesuatu ke saya. Saya harus kasih sesuatu ke orang lain juga. Jangan. Karena kalau hidup kita, jangan, tidak bisa dihidup sendiri. Maka sekarang kadang-kadang tahu nggak, orang sampai kehilangan kesadaran itu, nanti kita nggak dapat punya apa-apa. Kemudian nanti diundang ke Tangerang dengan nengok umat sakit, Ternyata tahu nggak, umur hanya 23 tahun doang, masih muda perempuan. Dengan hilang apapun juga tidak jelek daripada hilang kesadaran. Ternyata. Dengan sebab apa tahu nggak? Pikiran kosong. Akhirnya tahu nggak? Kecewa. Dia banyak masalah pikiran-pikiran. Akhirnya tahu nggak? Tidak bisa dikontrol kesadaran. Akhirnya tahu nggak? Sekarang nggak bisa apa? Omong sendiri, ketawa sendiri. Aduh, kasihan ibunya. Ibu tunggu anak sadar. Sampai kapan kau nggak tahu? Sebelum dia kehilangan kesadaran seperti itu, terasa stres itu, tahu nggak? Sakitnya bisa dihitung berapa macam. Sejak menghilangkan kesadaran itu, periksa semua pulang. Pulang semua. Masih muda 23. Kalau belum stres, tahu nggak? Kesehatan dia bagus sekali, tahu nggak? Sejak kehilangan kesadaran, tahu nggak? Banyak pikiran, tahu nggak? Periksa semua darahnya, kolesterolnya, semua pulang, semua jelek. Jangan. Sampai sekarang nggak berani bawa pulang. Kenapa? Sakit juga. Bukan hanya pikiran kosong, tuh, fisik juga diikut, tahu nggak? Semua sekarang jadi racun semua badannya. Jangan. Omong sendiri, ketawa sendiri. Saya pikir, kalau kita saat ini saat kita sadar, di latihan sadarnya, jangan sampai kehilangan kesadarannya. Kehilangan kesadaran tahu susah. Jangan seperti kemasukan orang juga. Jangan orang kemasukan. Gimana tahu nggak? Kan kasihan. Jangan yang kemarin juga. Jangan usaha. Jangan dari Jambi yau. Jangan kemasukan orang. Dengan setan kemasukan orang di Jambi. Usaha naik terbang. Dengan terbang ke Jakarta ketemu hantu. Kemudian siapa yang bilang bahwa hantu gampang kalau setan masuk atau black magic masuk. Kalau ya kan pesawat terbang lewat laut. Semua tidak ada guna. Coba bilang. Kemudian terbang dari Jambi sampai Jakarta masih ada. Tidak hilang kemana-kemana, masih tetap. Dengan, tahu nggak? Orang kehilangan kesadaran. Dengan, kalau kemasukan, dengan orang lain bisa bantu. Betul tidak? Kalau kehilangan kesadaran diri sendiri, nyawa itu loh, kapan keluar? Tidak tahu. Dengan, maka kan sering sampaikan kita, mau balas budi, jangan sampai kehilangan kesadarannya. Jangan kesadaran dijaga. Itu tidak salah semudah inti atau maupun itu kesadaran, bukan pikiran. Jangan kesadarannya. Jangan sampai kesadaran hilang. Kalau kesadaran hilang, tahu nggak? Apapun juga bisa masuk. Betul kan? Makanan masuk banyak-banyak juga timbulkan gemuk. Jangan. Kalau hilangan kesadaran sedikit pun akan jelek. Maka sekarang kalau kita ingat sekarang, balas budi sekarang. Jangan sampai ada utang sampai lama-lama. Jangan. Sayang waktunya loh. Betul tidak? Sayang waktunya. Kapan lagi kita punya? Hanya kemasukan, tahu nggak? Bisa bikin orang miskin. Berapa tahu nggak?
Kalau setan belum keluar dari ibu, anaknya mau kerja apa? Ya kan? Ibu teriak-teriak begitu, gimana? Mau buka toko? Nggak mungkin. Ternyata tahu nggak? Orang sekarang juga jahat amat. Jangan. Sekarang makhluk tahu nggak? Bante minta tolong sama kita ya. Kalau kita mati ya. Kalau kita mati nih tahu nggak? Kalau batin kita nggak kuat tahu nggak? Nanti kita jadi anggota nukun loh. Iya. Maksud kalau dia pakai mantra yang kuat tahu nggak? Dia bisa pakai kita macam-macam. Nah kan? Yang pasti omong maksud saya itu contohnya tahu. Makhluk itu bukan makhluk yang makhluk biasa tahu. Si Sulu. Nah kan? Si Sulu. Nah kan? Maksudnya tahu nggak? Orang pintar itu. Nah kan? Pakai mantra diikat, ditangkap. Setelah itu nggak? Sulu masukkan orang. Kalau nggak masuk, tahu nggak? Dia disiksa. Dia masuk karung, tahu nggak? Disiksa, nggak bisa bebas. Tidak bisa bebas. Jangan. Aduh, kalau kamu, jangan seperti Bante. Susah sekali, tahu nggak? Hati duduk di tengah-tengah. Satu pihak lagi kan, satu keluarga. Jangan nangis-nangis. Bante tolonglah. Ibuku, Bante ibuku. Ini juga pihak ibu. Jangan. Saya juga gimana? Satu pihak lagi juga bilang, Bante tolonglah, kalau saya pulang, dia akan siksa lagi. Aku nggak mau, tolonglah Bante, aku di sini aja. Lalu saya gimana? Ini juga bersujud 3 kali. Mana setan 10 kali? Gimana setan kentun setan sampai 10 kali? Nah, bersujud 1 kali ya masih belum ketawa-ketawa. Nah kan? Aduh, dalam keadaan susah. Ibu itu kan capek, dia nggak sadar. Dengan kalau kemasukan orang itu, makhluk itu kan, aduh siksa banget, nggak bisa tidur, tahu nggak? Dan setelah masuk keluar, tahu nggak? Aduh minta ampun, capek, tahu nggak? Mau timbunkan kesadaran itulah, susah, tahu nggak? Kalau batin sudah jatuh, kan dia bilang, apa yang jatuh? Jangan, kesadaran kita jangan jatuh lama-lama ya. Semangat kembali. Jangan lama-lama, Pak Dedeng bilang itu. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Jangan masuk keluar gitu loh. Jangan. Kalau saya disiksa, yang makhluk kok Bante, jangan disiksa, aku mau pulang. Berapa tuh? Dia mau pulang sebentar, di situ juga siksa, suruh datang lagi. Jangan. Kok Bante bilang, ini ya, tidak pernah, bukan balas budi, ini balas dendam. Ini yang jeleknya, bukan balas budi ya, balas dendam. Dengan orang satu ini, benci satu ini, tetapi gunakan dipaksa makhluk. Jangan, dia tidak mau sebetulnya. Saya kok tanya, kenapa jadi disiksa orang begini? Kan kasihan ibu kan nggak ada tenaga. Nggak, Bante, aku nggak mau saya disiksa. Kalau aku keluar disiksa di karung. Jangan, disiksa. Kalau tidak tahan lagi, akhirnya masuk lagi begitu. Inilah, ibu ini saya juga mau bantu supaya gimana, supaya dia sadar kepada lebih tinggi. Saya ingat ada Buddha. Saya tahu nggak, dia juga sudah lemas, sudah berapa kali masuk. Maka Bante bilang, kalau kita hilangkan kesadaran, kita mau balas apapun kok nggak bisa. Maka Bante, kalau kita mau, jangan hanya mau balas budi, mau balas apapun juga nggak bisa. Hilang satu aja lah. Hilang apa tahu nggak? Hilang ke sana. Nah. Kalau kesadaran hilang, tahu nggak? Jangan bilang mau balas budi. Lebih baik balas budi sekarang seceketkin. Minum nih, balas budi sekarang. Latihan, melatih diri supaya sewaktu saat orang itu kok tidak pikiran macam-macam kita. Pasti dia balas budi sama kita. Nanti lama-lama kita merasa itu semua ini adalah kita bentuk tanah. Tanah, dengan kita tanam, dia timbunkan pohon, tetapi orang yang tanam itulah panen, bukan tanah. Tanah itu adalah hati kita yang baik. Jadi tanah, jangan jadi pohon. Pohon itu, tahu nggak? Sebentar lagi dia juga bisa gantian. Dan tanah itulah, uduk bantu orang. Uduk balas budi setiap bibit. Betul kan? Bibit apapun tanam di tanah akan balas budi menjadi pohon yang sempurna. Tetapi panen bukan tanah. Panen itu siapa? Orang yang panen buahnya. Tetapi minta tolong sama tanah.
tanah selalu balas semuanya. Setiap bibit apel, bibit mangga, bibit nangga, bibit apapun tahu nggak? Semua dia balas semuanya. Dia pilih bahwa ini bibit apa yang tanam di bawah tanah. Dia memberikan semuanya. Bibit bunga, bentuk bunga, bibit buah apel, bentuk buah apel. Dia balas semuanya. Tidak pilih, wah, enggak, tanah ini buat apel, tanah itu buat tulis. Enggak, pokoknya setelah turun dari tanah, dia akan balas. Dia akan balas semuanya. Semua jenis bunga ada, dia juga balas jadi warna ungu-ungu, warna apapun. Kalau tanam celuk, dia balas jadi celuk. Nah, kita bayangkan begitu di hati kita. Jangan pilih balas. Jangan pilih balas semuanya. Yang tadi bilang, saat duduk, balas saat duduk. Saat berdiri, balas budi saat berdiri. Saat jalan. Saat tidur. Setiap saat balas budi. Balik nafas juga. Setiap saat balas budi. Angin yang gimana jalannya. Jangan. Satu, renungkan semua ini. Supaya dunia ini indahan. Dengan kebaikan. Namanya Upe kata punyata. Atau tak tandu kata wedi. Memang kata itu pendek. Kita akan balas budi orang yang pernah berbuat sama kita. Jangan hanya orang ya. Semuanya. Semua pihak. Kita balas budi. Jangan. Terima kasih. Semua. Supaya kita merasa semua akan merindungi kita. Supaya kita jadi sifat alam. Bukan sifat aku. Ya. Dan doakan kita bayangan bahwa kalau balas budi itu bukan hanya orang ya. Bukan hanya orang. Semua alam. Alam manusia. 31 alam. Pakaian, makanan, obat-obatan, tempat tinggal. Jangan warna-warni, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Balas semuanya. Jangan simpan. Jangan. Jadi yang putih. Jangan yang hitam. Ya. Anumodana. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bante yang sudah memberikan nama di sana. Nah, sekarang diberikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Ada 3 orang, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ini filsafatnya cukup tinggi soalnya ya. Berasakan ya? Jadi jangan bingung. Ada yang tanya? Bingung nggak yang Bante jadi tak ini? Enggak ya? Untung ya, kalau mau tanya boleh silakan. Cukup ya. Berarti udah jelas semua. Oke, kalau nggak ada, terima kasih kepada Bante dan kita ucapkan terima kasih kepada Bante dengan kita bernamaskara 3 kali.